Ya, shalom. Puji Tuhan. Pada saat siang hari ini kita masih memperoleh kesempatan untuk memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita patut bersyukur. Itu semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat siang hari ini kita akan membekali diri kita juga dengan kebenaran firman-Nya yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat yang ke-16. Haleluya. Satu ayat yang sudah sering kita dengar. Tapi saat siang hari ini kita mau belajar dan menggali lebih dalam lagi apa yang menjadi maksud daripada ayat ini. Haleluya. Sudah dapat semua? Baik, kita yang mengikuti secara live streaming, mari buka Alkitab saudara untuk menerima kebenaran firman-Nya. Lukas pasal 8 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat siang hari ini kita berbicara tentang pelita. Pelita itu ada fungsinya ketika pelita itu bernyala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika penciptaan alam semesta ini pertama kali Tuhan mau menciptakan langit dan bumi ini di dalam keadaan kosong dan gelap gulita, tidak ada terang. Maka ketika Tuhan ingin menciptakan langit dan bumi, yang pertama yang diciptakan adalah terang. Kita lihat ayatnya ya, Kejadian 1 ayat 2 sampai 3 supaya kita tahu ayat pendukungnya. Haleluya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Amin. Jadi yang dibutuhkan pertama kali adalah terang. Berarti terang ini adalah suatu kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Tidak ada orang bisa hidup tanpa terang. Ya. Bagaimana mungkin kita hidup kalau kita dalam keadaan gelap gulita tak bisa ngapa-ngapain. Jadi terang ini sangat dibutuhkan. Demikian juga ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, digambarkan bahwa dunia ini sudah penuh dengan kegelapan. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Bahkan di dalam kitab Roma dikatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Yang artinya hidupnya di dalam kegelapan. Tidak ada terang, tidak ada cahaya ketika manusia itu hidup di dalam perbudakan dosa. Maka disinilah dibutuhkan terang. Disinilah sebenarnya peranan orang Kristen, peranan orang-orang percaya, peranan orang-orang yang mengatakan dirinya adalah pengikut Kristus. Dia harus menjadi terang, menjadi pelita di tengah-tengah kegelapan ini. Kenapa dunia ini masih percaya? Karena masih banyak orang-orang percaya yang berdoa. Masih banyak orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Tuhan. Oleh karena itu saat siang hari ini, peranan orang Kristen di dalam kehidupan ini seharusnya yang terpenting adalah menjadi terang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin kita menjadi terang kalau kita tidak memiliki terang itu? Mana mungkin kita bisa menjadi terang sedang kita sendiri tidak memiliki terang? Artinya kalau saudara ingin menjadi terang, saudara dan saya harus memiliki terang itu dengan cara apa? Kita lihat
Di dalam kitab Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Haleluya. Saat siang hari ini Tuhan berkata, "Akulah terang dunia." Jadi yang memiliki terang itu adalah Tuhan. Berarti kalau engkau ingin menjadi terang, memiliki terang dan berbagi terang kepada orang di sekitarmu, engkau harus memiliki Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia ini. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan pernah berjalan di dalam kegelapan, tetapi melainkan mereka akan memperoleh terang." Kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Kenapa? Karena ada terang di dalam hidup kita, ada Tuhan di dalam pribadi kita. Sehingga setiap persoalan, setiap masalah yang mencoba menghalangi hidup kita, membuat hidup kita menjadi penuh dengan kegelapan, itu akan tersingkirkan dengan hadirnya terang di dalam hidupmu. Oleh karena itu saudara dan saya harus memiliki terang itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki Tuhan di dalam diri kita, kita ini sudah memiliki terang. Sekarang bagaimana caranya engkau supaya engkau benar-benar terang itu menjadi pengaruh baik di dalam hidupmu maupun di sekitar lingkunganmu. Jadi terang itu efeknya bukan hanya untuk menerangi sekitar kita, tetapi juga menerangi diri kita. Kalau kita punya rumah dan rumah itu tengah malam kita nyalakan lampunya, yang efek pertama yang diterima adalah orang-orang di dalam rumah itu yang menerima terang itu. Baru orang di sekitarnya bisa melihat ada cahaya terang di dalam rumah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan dapat menjadi terang kalau kita tidak memiliki terang. Bagaimana mungkin kita menjadi terang kalau kita tidak memiliki terang? Jadi orang-orang yang bisa menjadi terang adalah orang-orang yang memiliki Tuhan. Mungkin kita berkata, "Aku kan memiliki Tuhan." Saudaraku yang dikasih Tuhan, memiliki Tuhan itu bukan hanya perkataan di mulut kita, tetapi memiliki Tuhan itu harus terpancar di dalam setiap kehidupan kita. Maka tadi dikatakan barang siapa mengikut aku, ya. Di sini dikatakan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, bahkan dia akan memperoleh terang. Artinya ketika kita menjadi milik Tuhan, memiliki terang itu, maka kita harus siap mengikuti Tuhan, mengikuti peraturan Tuhan. Supaya apa? Supaya terang saudara itu berfungsi dalam hidup kita. Mazmur 18 ayat 28. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Haleluya. Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Jadi Tuhan yang membuat pelita kita ini bercahaya. Saudara tidak dapat menyalakan pelita saudara tanpa Tuhan. Jadi kalau engkau ingin mempunyai pelita, mempunyai cahaya di dalam kehidupanmu, engkau harus memiliki Tuhan. Dan orang yang memiliki Tuhan berarti dia siap menjadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus bukan ikut-ikutan, tapi pengikut Kristus adalah sebuah bentuk komitmen di dalam diri saudara dan saya untuk patuh tunduk setiap apa yang menjadi aturan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa ikut aturan Tuhan? Bagaimana, mana dasarnya bahwa ikut Tuhan itu kita akan memiliki terang? Kita lihat Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Firman Tuhan yang di tangan saudara saat ini itu adalah pelita.
bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Langkah kita ini menjadi terang. Kemanapun kita bergerak, kemanapun kita berjalan, ketika engkau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi Alkitab saudara ini bukan hanya sekedar buku cerita, tetapi Alkitab saudara ini menjadi petunjuk, menjadi acuan di dalam hidup kita untuk melangkah hari lepas hari, supaya engkau benar-benar memiliki terang di dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita katakan bahwa kita ini pengikut Kristus, kita harus hidup di dalam terang. Bohong kalau orang mengatakan aku pengikut Kristus, aku memiliki Kristus dalam hidupku, tetapi hidup kita masih di dalam kegelapan. Itu suatu pembohongan yang sangat besar. Kita lihat di dalam kitab Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Haleluya. Dulu kita sebelum memiliki Tuhan, kita ini hidup di dalam kegelapan. Tetapi ketika Tuhan sudah masuk menjadi milik kita dan kita menjadi milik Tuhan, maka kita ini sebenarnya sudah menjadi terang. Kita sudah memiliki terang itu. Dan kalau kita memiliki terang itu, artinya hidup kita juga harus seperti anak-anak terang. Jadi saudara bisa melihat perbedaan antara orang yang benar-benar serius bertuhan dengan orang-orang yang tidak serius. Kenapa? Engkau bisa melihat apa yang dikerjakannya sesuaikah dengan tindakan sebagai anak-anak terang. Saudara dan saya harus menunjukkan kepada setiap orang bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita yang memiliki Tuhan. Jadi saudara dan saya jangan ragu atau jangan takut bersaksi. Ada orang berkata, waduh, aku di kantor, di kerjaan, aku sendiri yang Kristen, jadi aku minder. Atau mungkin, kami tetangga satu deretan hanya aku orang Kristen. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara harus bersyukur. Kalau saudara menjadi terang, menerangi orang-orang di lingkungan saudara. Karena terang itu sudah dibutuhkan banyak. Kalau terang berkumpul dengan terang, apa pengaruhnya? Gak ada kan? Tetapi kalau engkau menjadi terang di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kegelapan, engkau pasti tampil beda. Orang akan melihat cahayamu bahwa engkau berbeda dengan dunia ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen ini salah kaprah. Ya, banyak. Jadi mereka berpikir bahwa ketika sudah menjadi Kristen itu pasti selamat. Kan Tuhan berkata, keselamatan itu gratis. Keselamatan itu anugerah, gak perlu dibayar. Tapi ingat satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Kalau kita hanya patokan dengan ayat bahwa keselamatan itu gratis dan keselamatan itu anugerah, maka ayat yang lain dalam Alkitab ini tidak diperlukan lagi. Orang boleh sembarangan berlaku, bertindak, bersikap, berkata-kata, tapi tetap masuk surga. Mungkin enggak? Tidak mungkin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau engkau memiliki terang, engkau harus praktekkan hidupmu sebagai anak-anak terang. Kalau engkau mengatakan bahwa dirimu adalah orang Kristen, engkau juga harus menunjukkan kekristenanmu kepada dunia ini dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen sering kadang-kadang kalau saya baca di medsos ini, saya kan sudah selamat karena saya sudah dibaptis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat, yang ingin saya sampaikan kepada saudara,
Kalau keselamatan itu anugerah, keselamatan itu gratis diberikan kepada saudara, ada juga perjuangan saudara untuk mempertahankan keselamatan itu supaya tidak pernah lepas dari tanganmu. Perjuangan inilah yang berat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mempertahankan keselamatan itu. Kita lihat di dalam ayatnya Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Haleluya. Kenapa ada ayat ini? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya ada bayaran, ada tugas saudara dan saya sebagai orang percaya untuk mempertahankan keselamatan ini supaya tidak lepas dari tangan kita. Kalau orang-orang menyadari bahwa ada firman, aturan yang lain yang harus kita kerjakan, kerjakan dong. Jangan cuma ayat yang enak saja. Keselamatan itu gratis, keselamatan itu anugerah, cukup, dan mereka mau bertindak semau gue. Itu salah. Itu adalah pemikiran yang salah. Jadi ketika anugerah dan keselamatan itu diberikan kepada saudara dan saya, saudara pun harus mempertahankannya. Dengan cara apa? Dengan cara engkau memiliki terang itu, menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Karena terang itu pengaruhnya sangat besar loh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada waktu perang Jepang dengan Tiongkok, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kota Shanghai itu menjadi sasaran pemboman tentara Jepang dan juga yang dibantu dengan tentara Amerika. Saudara, apa yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok? Semua listrik dipadamkan dan tidak ada satupun rakyatnya diizinkan menyalakan api. Bahkan ada orang yang menyulut rokok. Rokok itu seberapa sih? Itu apinya rokok kan kecil sekali kan? Itu langsung ditembak mati orangnya, saudaraku. Sepertinya sadis ya dan kejam. Tapi memang itulah seharusnya. Kenapa? Ketika lampu semua mati dan tidak ada cahaya sama sekali, pesawat pembom itu tidak dapat melihat titik sasarannya karena semuanya gelap. Tapi ketika ada hanya setitik api rokok, maka jarak yang 200-300 meter di atas pesawat pembom itu melihat titik mana yang harus dibom. Artinya di sini menggambarkan cahaya sekecil apapun yang engkau miliki itu sangat berpengaruh besar, dapat dilihat oleh orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekecil apapun cahaya saat ini yang kau miliki dalam hidupmu, pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Itulah yang akan menerangi jalan hidup. Karena jalan kita di dunia ini, kalau dibilang kan penuh dengan kegelapan, artinya banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan. Kalau saudara tidak memiliki terang dalam hidupmu, pasti engkau akan jatuh. Pasti engkau akan drop, nabrak sana, nabrak sini. Kenapa? Karena tidak ada terang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi di sini menggambarkan bahwa cahaya sekecil apapun yang kita miliki ternyata mempunyai pengaruh yang besar di dalam kehidupan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kekristenan ini. Cahaya sekecil apapun yang kau miliki dalam hidup ini akan menjadi pengaruh, baik di dalam rumah tanggamu maupun di sekitarmu. Yang kau katakan tadi, aku cuma sendiri, tetangga di sini semua tidak ada yang seiman dengan aku. Jangan takut, saudara bisa tampil beda, menjadi terang.
dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Haleluya. Di sini di ayat ke-16 mengatakan, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan. Bahkan di ayat yang lain dikatakan di kitab Matius itu menutupinya dengan gantang. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang menyalakan pelita ditutupi dengan tempayan atau gantang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gantang itu adalah alat untuk mengangkut biji-bijian kalau habis panen, ya, bisa juga untuk timbangan, tapi juga bisa menjadi wadah, ya, hasil panen itu. Sedangkan tempayan itu adalah tempat penampungan air. Kenapa di sini dikatakan tidak ada orang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan? Kalau saudara sudah memiliki Tuhan, seharusnya ada cahaya di dalam hidupmu. Tapi seringkali pelita kita ini menjadi padam. Gantang dan tempayan adalah gambaran dari makanan minuman yang seringkali membuat kita lupa akan hubungan kita dengan Tuhan. Kita hanya mengurusi perut yang sejengkal ini, yang kalau makan 100.000 udah kenyangnya luar biasa. Tapi seringkali kita hanya bergelut memikirkan apa yang aku makan dan minum dan pakai. Tetapi mereka lupa hubungannya dengan Tuhan. Inilah yang sebenarnya dimaksud, jangan pelitamu yang sudah diberikan Tuhan menjadi milikmu, jadi engkau tutupi dengan segala kesibukanmu hanya untuk mendapatkan uang. Bahkan di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Haleluya. Di sini bukan uang yang akar kejahatan, tapi cinta akan uang. Uang itu hanya sarana untuk saudara hidup. Tapi yang cinta uang inilah yang menjadi persoalan. Sehingga mereka mau menjual imannya, mau hidup berbagai-bagai dengan berbagai-bagai duka. Apa? Siang, pagi, sore, malam kerja uang aja di otaknya. Padahal yang kita isi perut ini tadi saya katakan hanya secengkal. Kita lupa hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak mau memberikan waktu kita datang kepada Tuhan, sehingga pelita kita terus bernyala. Padahal ketika pelita kita padam, kita tutupi dengan segala kebutuhan kita ini, saudara akan mengalami kegelapan, sehingga engkau tidak mampu berjalan ke arah mana yang seharusnya engkau jalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat berikutnya mengatakan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Pelita diletakkan di bawah tempat tidur. Bayangkan saja, ini ayat kadang-kadang aneh. Mana ada? Tapi faktanya, arti rohaninya ini ada. Tempat tidur adalah gambaran pernikahan atau sebuah rumah tangga. Rumah tangga ini kan banyak problemanya, banyak persoalannya. Anak muda saja yang mau menikah itu sepertinya, wah, kalau sudah berumah tangga semuanya serba indah, serba enak. Padahal ternyata ketika sudah masuk dalam sebuah rumah tangga itu banyak sekali persoalan yang harus dihadapinya. Bukan hanya faktor ekonomi, banyak saudaraku yang dikasih itu. Banyak rumah tangga menjadi rusak. Kenapa? Karena pelitanya ditaruh di bawah tempat tidurnya, tidak dinyalakan di atas kaki Dian yang harusnya menerangi seluruh rumah tangganya, tetapi ditaruh di bawah tempat tidurnya. Dan ingat, pelita yang ditaruh di atas tempat tidur bisa menghancurkan tempat tidur itu, karena bisa membakar sehingga merusak pernikahan itu. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau memiliki pelita, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan kaum muda yang mau masuk rumah tangga,
engkau harus letakkan pelita itu di kaki dia. Jangan kau tutupi dengan persoalan rumah tangga, persoalan anak, sehingga kita menjadi mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seharusnya seorang suami menjadi cahaya Kristus bagi istrinya, yang dapat dilihat oleh istrinya. Oh, ada cahaya Tuhan di dalam suami saya. Demikian juga seorang suami bisa melihat cahaya Kristus yang terpancar dari dalam diri istrinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau cahaya itu ada di dalam kehidupan sebuah rumah tangga dan diletakkan di tempatnya, maka bukan hanya menerangi rumah tangga itu, tetapi juga menerangi orang-orang yang di sekitar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah pernikahan harus ada pelita di dalam rumah tangga itu. Harus ada cahaya di dalam rumah tangga itu. Kalau tidak ada pelita dan tidak ada cahaya di dalam rumah tangga itu, maka rumah tangga itu akan penuh dengan kegelapan. Tidak tahu jalan. Enak kan dulu waktu kita masih muda, masih bergantung sama orang tua, kita tinggal minta kan. Aku butuh ini Pak, aku butuh ini Mak. Enak. Coba kalau sudah berumah tangga, siapa yang saudara minta? Saudara akan berjuang sendiri toh. Perjuangan saudara tidak akan ada hasilnya tanpa ada terang Tuhan di dalam rumah tangga. Karena terang itulah yang akan menunjukkan jalan kepadamu, kemana engkau akan bergerak, kemana engkau akan berjalan, supaya engkau boleh menerima apa yang menjadi janji Tuhan. Jadi pelita yang ada di dalam dirimu, pelita yang engkau miliki ini sebenarnya juga menjadi sebuah doa. Menjadi sebuah doa yang tidak pernah berhenti di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Maka jangan abaikan ibadah. Jangan abaikan hubunganmu dengan Tuhan. Kekuatanmu tidak ada apa-apanya. Sering saya katakan fisik kita ini lemah. Tapi ketika ada Tuhan, maka ada kekuatan baru yang senantiasa dianugerahkan bagi setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kesaksian nyata, kisah nyata ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada seorang dokter spesialis kanker, namanya Dr. Mark Green. Dokter ini sudah melakukan penelitian bertahun-tahun ya, untuk mendapatkan sebuah penemuan yang langka. Suatu hari dia mendapatkan sebuah undangan untuk menghadiri sebuah konferensi, di mana di dalam konferensi itu dia menjadi salah satu penerima penghargaan hasil penelitiannya. Wah, bangga dong. Bertahun-tahun dia kerja keras melakukan penelitian itu. Bangga sekali. Maka dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu untuk datang dalam acara yang bergengsi itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba hari hanya Dr. Green ini berangkat naik pesawat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika pesawatnya sudah lepas landas sekitar 2 jam, mungkin perjalanan kurang lebih 2,5 sampai 3 jam ya, menuju ke kota di mana acara itu diadakan. Tiba-tiba ada kerusakan teknis di pesawat itu, di mesin pesawat itu, sehingga pesawat itu harus mendarat darurat. Saudara belum sampai tujuan dong, mendarat darurat. Waduh, gimana ini saya? Terlambat dong saya menghadiri acara itu. Lalu dia buru-buru lari ke tempat ke resepsionis, nanya, jam berapa lagi pesawat terbang? Oh, 10 jam lagi Pak. 10 jam lagi? Iya Pak.
ngomong dengan saya, Pak, jalan satu-satunya Bapak harus menyewa mobil. Bapak harus mengendarai mobil menuju ke sana kurang lebih 4 jam. Sebenarnya Dokter Green ini paling gak suka mengendarai mobil dalam jarak jauh, tapi mau gak mau tidak ada pilihan lain. Dia menyewa mobil, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Dokter Green itu menyewa mobil, dia mulai mengendarai mobilnya ini. Diusahakan secepatnya. Tiba-tiba di tengah jalan cuaca buruk terjadi, saudaraku yang dikasih. Angin badai hujan deras, sehingga membuat Dokter Green ini mengendarainya itu kehilangan fokus. Dia tidak bisa melihat tanda-tanda jalan. Kan biasanya kalau mengarah sebuah kota ada tanda jalan kan, ke sana itu. Ini nggak bisa dia melihat, sehingga dia menjadi tersesat di sebuah pinggiran yang sangat jauh. Sekitar 2 jam dia tersesat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika sudah 2 jam perjalanan dokter ini sadar bahwa dia sedang tersesat. Dia mulai lemah, capek, letih, ya, lapar. Akhirnya dia sudah mau menyerah. Dia mencari rumah penduduk yang jarang saudaraku. Kalau tempat keramaian mungkin setiap rumah ada ya, ini jarang. Sampailah di sebuah rumah tua. Dia datang ke situ, dia ketuk, dan dibukalah seorang wanita sederhana keluar. Ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Dokter ini berkata, Bu, saya baru mengalami cuaca buruk yang sangat-sangat luar biasa, sehingga saya tersesat sampai di tempat ini. Bisakah saya pinjam teleponnya, Bu? Wanita ini berkata, saya tidak punya telepon, Pak. Udah Bapak istirahat dulu lah, saya lihat Bapak sangat letih. Biar saya bikinkan teh dan kita makan sedikit, ada kue kering di rumah saya. Ya karena udah sangat lelah, makanya dokter ini masuk ke rumah ibu ini. Saudaraku yang dikasih itu, ibu itu segera menyiapkan teh dan sedikit kue kering untuk dimakan oleh dokter ini. Wanita ini nggak tahu siapa ini dokter ini. Tapi sebelumnya wanita itu berkata, Pak, Tuhan, bisakah kita berdoa? Katanya. Dokter ini kan gak percaya hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Dia anggap segala sesuatunya itu hasil usaha kerja keras. Itu baru menghasilkan. Kalau doa-doa gak dia anggap itu. Walaupun dia orang Kristen, tapi tidak menganggap. Tapi untuk menghargai yang punya rumah, iya Bu. Jadi wanita itu berdoa. Ketika wanita itu berdoa, dokter ini apa? Dokter Green ini hanya memperhatikan mulutnya si wanita itu ngomong apa. Dan dia melihat wanita itu duduk di samping sebuah ranjang dan terus berdoa. Terus setelah selesai berdoa, dokter ini bertanya, emang apa yang ibu doakan? Katanya. Dia bertanya, apa yang ibu doakan? Dan itu anaknya siapa itu yang tidur di tempat tidur itu? Wanita sederhana ini kecut perasaannya. Dia sangat kecut sekali. Dia katakan, itu anak saya. Oh, anak ibu? Iya. Yang saya doakan adalah anak saya ini menderita penyakit kanker yang sangat langka. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya kecuali satu orang, namanya Dokter Mark Green. Dan saya tidak akan mampu membayarnya. Saya tidak akan mampu mencapai di mana dokter itu praktek karena tempatnya sangat jauh.
tetapi saya tetap berdoa. Saya tidak kehilangan pengharapan saya bahwa Tuhan pasti menolong saya. Ibu sambil menangis bercerita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dokter ini mendengar cerita wanita ini, air matanya turun deras sekali dan dia berkata, "Oh my God, you are great. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Ternyata kejadian hari ini yang kualami dengan kerusakan mesin di pesawat yang kukendarai, dengan badai angin rebut cuaca buruk yang kualami sehingga membuat aku tersesat sampai di sini. Hanya untuk menolong perempuan ini, hanya untuk menyembuhkan anak ini." Menangislah dokter ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seolah-olah tidak mempunyai pengharapan wanita ini, tetapi dia tetap percaya. Pelitanya tidak pernah padam, pelitanya terus bernyala, dan dia berdoa tidak pernah putus pengharapan. Dan lihatlah cara Tuhan menghantarkan dokter Maklin itu untuk datang ke rumahnya. Haleluya! Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama engkau memiliki pelita di dalam dirimu dan pelita itu tetap bernyala, maka apapun persoalan seberat apapun yang dialami wanita ini, berat sekali loh. Dia sendiri, tidak ada suaminya, mungkin ditinggalkan suaminya, kita cuma nggak tahu. Dia merawat anaknya sendiri, tetapi dia terus berdoa. Dia terus yakin bahwa tangan Tuhan pasti menyembuhkan anaknya. Maka dokter Maklin dibuat Tuhan mengalami hal-hal yang di luar pikirannya. Tujuannya untuk menghadiri konferensi, untuk mendapatkan penghargaan. Tetapi ternyata Tuhan mengalihkan kemana dia harus berjalan, kemana dia harus datang, kemana dia harus ada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah kesaksian nyata bahwa Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang mendengar setiap apa yang menjadi pergumulanmu. Yang penting kuncinya engkau memiliki terang di dalam hidupmu, engkau memiliki Tuhan di dalam hidupmu, maka cahayamu ini tidak akan pernah padam. Doamu akan menjadi pelita dalam hidupmu sehingga kau tidak akan pernah putus pengharapan, seperti yang dilakukan oleh wanita ini. Maka anaknya disembuhkan hanya dengan apa? Dengan doa. Dia nggak punya apa-apa, dia nggak bisa pergi, hidup sederhana, tapi Tuhan tidak kehilangan cara untuk menolong ibu ini. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Inilah cara Tuhan. Inilah cara Tuhan mendatangkan dokter ini untuk menyembuhkan anaknya. Oleh karena itu saat siang hari ini saya rindu, milikilah Tuhan dalam hidupmu supaya ada cahaya di dalam pribadimu. Dan cahaya ini bukan hanya mempengaruhi lingkunganmu, tetapi terutama akan bercahaya di dalam hidupmu, menerangi jalanmu, menerangi setiap langkahmu, sehingga engkau tidak akan pernah putus